Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Ruwabihantika dengan NIM F10322310111. Untuk memenuhi ujian tengah semester, saya membuat video pembelajaran ekonomi kelas 10 dengan judul materi Permasalahan dan Sistem Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sandra Fitriawardani, SPD MPD. Yang pertama, masalah pokok ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam menghadapi kelangkaan sumber daya, orang harus menetapkan pilihan terbaik dari berbagai kemungkinan pilihan yang bisa dilakukan. Nah, untuk menganalisis penentuan pilihan dan permasalahan ekonomi dapat digunakan beberapa pedoman pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Sebagai contoh adalah penggunaan sebidang tanah. Apakah tanah tersebut akan digunakan sebagai lokasi pabrik, perumahan, atau lahan pertanian? Manakah yang lebih penting atau lebih dibutuhkan seandainya kebutuhan utama adalah pengadaan bahan makanan? Mana tanah tersebut akan digunakan sebagai lahan pertanian? Yang kedua, bagaimana? Berbagai faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal ini. Yang pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan. Yang kedua, perencanaan proses produksi. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Yang keempat, pertimbangan faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri ataukah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar negeri? Jika untuk konsumsi di dalam negeri masyarakat, manakah yang menjadi target penjualan? Selanjutnya, biaya peluang. Yang pertama, pengertian biaya peluang. Apabila suatu sumber daya digunakan untuk tujuan yang satu tidak dapat sekaligus digunakan untuk keperluan yang lain. Tanah yang sudah digunakan untuk membangun rumah tidak dapat digunakan untuk menanam padi atau pelawijaya pada saat yang sama di tempat yang sama. Dengan demikian pula tenaga kerja. Apabila seorang tenaga kerja pada saat tertentu dikerahkan di bidang pertanian, maka tidak bisa sekaligus dikerahkan di bidang industri. Hal ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan istilah alternative cost atau opportunity cost. Sering juga dikatakan ada trade-off antara dua kemungkinan. Masing-masing kemungkinan ada untung dan ruginya atau ada cost dan benefitnya. Selanjutnya, contoh biaya pulang pada tenaga kerja. Suatu daerah hanya terdapat 4 orang tenaga kerja. Ada dua alternatif jenis barang yang mampu diproduksi, yaitu barang X dan Y. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, sumber daya yang bersifat langka haruslah dialokasikan secara efisien. Hal tersebut membutuhkan pengambilan keputusan yang merupakan elemen penting dalam ekonomi atau sistem perekonomian suatu negara. Pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan yang pertama, siapa yang menentukan. Ini artinya menentukan pilihan atau urutan prioritas komposisi barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber-sumber daya yang tersedia serta alokasi sumber-sumber daya yang langka secara efisien. Yang kedua, siapa yang memiliki atau menguasai. Hal ini menyangkut pembagian produk nasional yang adil dan merata. Yang ketiga, siapa yang mengorganisasi atau mengkoordinasi. Apakah berdasarkan tradisi, mekanisme pasar, atau berdasarkan komando pemerintah? Yang keempat, siapa yang menyalurkan? Ini menyangkut alokasi sumber daya. Yang kelima, siapa yang membeli, menyimpan, dan memakai? Ini menyangkut hak-hak warga masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Hasil alam merupakan sumber utama perekonomian. Adapun ciri-ciri perekonomian tradisional, yang pertama, belum ada pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan sistem barter. Adapun kelebihannya, yang pertama, tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun ciri-cirinya, semua alat dan sumber produksi berada di perseorangan. Yang kedua, adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas buruh dan pemilik modal. Adapun kelebihannya, yang pertama, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan.
Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi sentral atau terpusat. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi direncanakan serta dikomando oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando, yang pertama, semua alat dan sumber produksi milik negara. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan pertengahan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar bebas, di mana sumber daya dialokasikan oleh pasar dan pemerintah. Adapun tujuannya untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama ada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pribadi atau swasta. Yang kedua, sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar. Selanjutnya, kesimpulan dan ajakan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah pokok ekonomi seperti kelangkaan sumber daya dan bagaimana cara mengalokasikannya secara efektif. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami adalah biaya peluang, yaitu pengorbanannya harus dilakukan ketika memilih suatu alternatif dibandingkan yang lain. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengelola ekonomi melalui sistem ekonomi. Beberapa sistem ekonomi yang umum digunakan adalah perekonomian tradisional yang masih bergantung pada cara lama, sistem ekonomi pasar bebas yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan, sistem ekonomi komando yang dikendalikan oleh pemerintah, serta sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur pasar bebas dan intervensi pemerintah. Memahami permasalahan dan sistem ekonomi sangat penting agar kita dapat berpikir kritis dalam menghadapi realitas ekonomi di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kita dapat berperan dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan memperdalam materi ini, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.